4 lelaki dan seorang perempuan ditahan susulan itu namun karena kurang bukti, mereka akhirnya dilepaskan. Hello guys, selamat datang sekali lagi ke channel saya DO Official. Apa kabar kamu semua? Sehat-sehat saja? Moga kamu sehat saja di luar sana dan tolong patuhi SOP karena case sudah makin meningkat dan ia sangat berbahaya. COVID-19 bukan main-main. Alright, kita stay at home, kita jaga kita. Di dalam video kali ini saya ingin menyentuhkan tentang 5 pembunuhan yang masih menjadi misteri sehingga kini di Malaysia. Setiap kali kita mendengar cerita pembunuhan yang kejam dan yang memilukan, kita pasti inginkan keadilan terhadap kes-kes tersebut. Kita mesti berharap pesalah akan dijatuhkan hukuman dan diheretkan ke muka pengadilan. Baru puas hati kan? Tapi malangnya terdapat juga kes pembunuhan yang kekal misteri yang tidak dapat ditemui jalan dan tidak dapat diselesaikan selama bertahun-tahun. Berikut adalah 5 yang pernah menggemparkan Malaysia namun tidak menjumpai jalan penyelesaian yang sepatutnya. Sebelum saya masuk di dalam cerita, saya ingin bertanya dengan kamu, apa pendapat kamu tentang video-video saya sebelum ini? Adakah kamu suka video saya yang berunsurkan info-info dan pengetahuan-pengetahuan lain? Ataupun kamu ada ide yang lain yang kamu boleh suggest sama saya? Sila ke ruangan komen, kamu komen apa pendapat kamu. Dan siapa yang belum like, share, and subscribe, tolong lakukan. Thank you. Oke, jom kita masuk di dalam cerita yang pertama. Cerita kes Norita Samsudin. Gadis berusia 22 tahun ini mempunyai masa depan yang cerah dengan kerjanya sebagai eksekutif pemasaran dan peragawati sambilan. Namun kisah hidupnya tak berakhir dengan indah. Pada 3 Desember 2015, mayat gadis ini ditemui oleh 2 orang rakan serumah yang hairan melihat kenapa keadaan rumah mereka sangat gelap. Dan yang lebih memeranjatkan apabila mereka berdua jumpa Norita dalam keadaan yang terlentang dan kepalanya ditutupi dengan selimut serta tangan dan kakinya diikat ke belakang setelah membuka pintu bilik mangsa. Mangsa mati dalam keadaan bogel dan lehernya dijerut sarung bantal manakala tangan serta kakinya diikat dengan wayar setrika di rumah kondominiumnya di Sri Hartamas. Polis terus suspek mangsa telah dirogol sebelum dibunuh dengan kejam. Hanif Basri yang masa itu mempunyai hubungan mesra dengan Norita telah ditangkap sebagai suspek utama dalam kes tersebut. Tapi dia dibebaskan karena alasan kurang bukti, selain turut terdapat desas-desus cerita yang mengaibkan mengenai kehidupan pribadi mangsa. Hasil otopsi pakar forensik membongkar bahwa mangsa mungkin dibunuh oleh beberapa lelaki karena terdapat takungan air mani yang banyak. Complicated, memang kes ini sangat complicated dan sampai sekarang pelakunya tidak tertangkap, tidak diketahui siapa, dan sampai sekarang juga kes ini belum selesai dan hanya dibiarkan begitu saja. Tetapi di sini saya ingin menasihatkan kamu semua agar selalu berhati-hati dan selalu cek pintu rumah adakah berkunci atau tidak. Pastikan Anda dalam keadaan yang selamat. Jom kita masuk di dalam cerita yang kedua, yaitu tentang kes pembunuhan Jean Pereira Sinapa. Gempar satu Malaysia pada 6 April 1979 apabila bekas Ratu Cantik yang merangkap seorang guru telah dijumpai berlumuran darah di dalam kereta dengan kesan tikaman. Abang iparnya Kartigesu Sivapakiam ditemui tidak sadar diri di dalam belakang kereta dan kejadian itu berlaku di Lebuhraya Persekutuan berhampiran sekolah menengah menghala lapangan terbang Subang. Mangsa dikatakan telah menjalinkan hubungan dengan abang iparnya itu selepas kematian suaminya 4 bulan sebelumnya. Pada masa yang sama, Jin juga turut bermain cinta ataupun skandal dengan seorang dokter yang sudah berkeluarga di Sri Lanka, yaitu Dr. Narada Warna Surya. Love triangle ini dikatakan. Well, Kartigesu juga ia mendakwa yang dia sedang membuang air kecil di tepi jalan sebelum dia dipukul dari belakang. Betul atau tidak? Kita tidak tahu. Hasil siasatan polis bagaimanapun membawa kepada spekulasi bahwa suspek telah membunuh mangsa akibat cemburu dengan hubungan cintanya bersama dokter tersebut dan ada kemungkinan lain yang suspek sebenarnya ingin membalas dendam bagi pihak abangnya. Setelah mendengar keputusan juri selepas 38 hari perbicaraan, hukuman gantung sampai mati telah dijatuhkan ke atas Kartigesu. Namun tiba-tiba seorang saksi Jaya Telake telah tampil dan mengaku bahwa dia banyak menipu sama-sama memberi keterangan sebagai saksi.
Selepas 2 tahun dalam penjara, Kartigesu juga dilepaskan manakala Jayatilake yang mengaku menipu dijatuhkan hukuman selama 10 tahun. Jayatilake mati dalam tahanan selepas 2 tahun menjalani hukumannya. Wah, tengok. Mungkin dia sudah tua ataupun pada waktu itu dia depres, dia bunuh diri di dalam penjara, kita tidak tahu. Jadi apa pandangan kamu? Cerita 1 dan kedua, mana yang lebih menarik? Jom kita masuk di dalam cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga menyentuh tentang kes pembunuhan Hasleza Ishak. Pada Oktober 2002, istri kedua kepada Datuk Seri Raja Jafar Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak, telah dijumpai mati, dicekik dan dipercayai dicampak dari jembatan berdekatan Jalan Sumpitan, Taiping. Hasleza Ishak adalah seorang pelakon dan model. Kali terakhir dia dilihat adalah dia menaiki kereta Proton Saga yang berwarna perang yang mempunyai stiker polis. Apabila disiasat petunjuk membawa kepada istri pertama Raja di Hilir Perak, yaitu Raja Nur Mahani. Beliau dikatakan mendapatkan khidmat bomo untuk buang jampi yang dikenakan terhadap suaminya sehingga jadikan lelaki itu dingin terhadap Raja Nur Mahani. Selain itu, si istri pertama juga mengaku mula mendapat ruam-ruam memuntahkan kristal dan banyak kejadian pelik yang berlaku di persekitaran istana. 5 suspek ditahan termasuk 2 orang bomo bagi membantu siasatan. Salah seorang bomo tersebut membuka cerita bahwa Raja Nur Mahani lah mastermind sebenar di sebalik pembunuhan itu, tapi dinafikan sekeras-kerasnya oleh beliau. Raja Nur Mahani terlepas dari tuduhan-tuduhan tersebut manakala seorang bomo dan seorang pembantu istana telah dipenjarakan. Ingatkan kes sudah selesai, tapi rupa-rupanya mereka dilepaskan tidak lama selepas itu atas alasan bukti yang tidak cukup kukuh. Tengok, complicated, memang macam-macam lah. Padahal sudah tertangkap, tapi tiba-tiba dilepaskan lagi sebab tidak bukti. Tidak tahu macam mana, siapa dalang dia sebenarnya. Sebelum saya masuk di dalam cerita yang keempat, pastikan kamu sudah like, share, dan subscribe channel saya. Dan juga jangan lupa untuk klik link yang ada di description, yaitu link website Hantu Page. Page Hantu menyediakan artikel-artikel seram, juga video-video seram, dan juga resepi-resepi masakan dan sejarah-sejarah yang lain. Banyak lagi di sana. Jadi kalau kamu sudah pergi ke website itu, tolong klik mana-mana iklan yang boleh agar ia dapat membantu kami juga untuk memperkembangkan website kami dan juga YouTube channel kami. Terima kasih semua. Jom kita masuk ke dalam cerita yang keempat. Audrey Melissa Baninatan. Case ini juga pun sangat-sangat complicated dan tidak dijumpai pelakunya. Pada tahun 90-an, terowong bawah tanah dari Daya Bumi ke Masjid Negara memang menjadi tumpuan pelajar-pelajar sekolah menengah perempuan Metodis sebab ialah adalah jalan shortcut. Audrey Melissa Baninatan yang berumur 17 tahun itu juga tidak terlepas daripada menjadi pengguna setia laluan itu dan pengakhiran hidupnya juga berakhir di situ pada 18 Mei 1999. Dia tinggal bersama ibunya Margaret, dan ibunya akan sentiasa call dia pada waktu tengah hari untuk memastikan Audrey berada di rumah dan memastikan dia tidak melencong, dia tidak pergi tempat yang lain, sehingga pada suatu masa dia call tidak ada yang menyambut. Ibunya makin frust dan ketakutan apabila anak perempuannya itu masih tidak ada di rumah setelah dia pulang dari tempat kerjanya pada lewat petang. Margaret menghubungi ahli keluarga terdekatnya di sekitar Kuala Lumpur bagi meminta bantuan. Harapannya musnah apabila guru besar sekolah anaknya melaporkan yang mayat anaknya telah dijumpai berdekatan Pencawang Tenaga Nasional Berhad TNB di Jalan Kinabalu. Hasil laporan forensik mendapati luka di kepala Audrey seperti dihentak dengan batu selain dia dirogol sebelum dicekik sehingga mati dan mayatnya dicampak di tepi pencawang tersebut. Aduh, kejam, sangat kejam. Lebih mengejutkan ialah laporan bedah siasat mendapati terdapat 2 kemungkinan yang berlaku sebelum mangsa mati. Sama ada mangsa berada dalam keadaan yang tidak sedar diri selama 20 jam sebelum dicekik ataupun penyerang telah menyembunyikan dalam keadaan masih hidup selama 20 jam sebelum mencekiknya. Ada juga beberapa suspek yang merupakan penagih dadah yang berkeliaran di kawasan tersebut, tapi boleh saja mereka dilepaskan karena tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk case itu. Tengok, kita tidak dapat lari dengan keadaan-keadaan yang macam ni kalau memang kita akan menjumpai ajal kita seperti itu. Tapi saya sarankan kamu untuk berhati-hati ketika berada di luar sana, berjalan kaki berseorangan, ataupun lebih baik kamu ikut kendaraan yang boleh dipercayai ataupun rakan-rakan kamu. Sebab sekarang kita tidak tahu, orang semakin jahat. Dan kita masuk ke cerita yang terakhir, yaitu Nurin Jaslin.
Kalau kamu tahu tentang case ini pernah menjadi hangat suatu ketika dahulu di Malaysia sebab case ini melibatkan seorang budak kecil. Pada 20 Ogos 2007, Nurin adalah seorang kanak-kanak comel yang pergi ke pasar malam untuk membeli klip rambut favoritnya. Namun tiada siapa yang sangka itulah kali terakhir keluarganya bertemu dengan Nurin. Mengikut statement sepupunya, kali terakhir Nurin dilihat adalah ketika dia ditarik memasuki sebuah van berwarna putih. Pihak polis berusaha mencari bukti bagi menyelamatkan mangsa yang dipercayai mungkin masih hidup. Pada 17 September 2007, satu beksukan ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 1/48 Petaling Jaya. Memang speechless habis apabila terdapat mayat seorang kanak-kanak perempuan yang disumbat di dalam beksukan itu. Sebiji timun dan terung disumbatkan di dalam kemaluan kanak-kanak itu sehingga rektumnya pecah dan mengakibatkan mangsa meninggal oleh karena jangkitan kuman. Itu manusia lagi kayak setan bani? Saya pun tidak tahu, tapi memang sangat-sangat teruk, membuatkan saya merasa agak geram karena benda yang sebegini saya memang sangat sedih mendengar karena melibatkan seorang kanak-kanak, apalagi kalau dibunuh, memang sangat sedih. Dan yang lebih menyedihkan lagi, yang menyakitkan hati apabila bedah siasat sedang dilakukan, mereka mendapati bahwa tulang belakangnya yang patah, tulang badan-badannya yang patah akibat karena disumbatkan di dalam beksukan yang sangat kecil. Bayangkan, itu bukan manusia, itu setan. Oke? Tidak otak. 4 lelaki dan seorang perempuan ditahan susulan itu namun karena kurang bukti, mereka akhirnya dilepaskan. Satu rekaman CCTV berdekatan dengan deretan rumah kedai di Petaling Jaya telah dikeluarkan oleh pihak polis. Lokasi di mana beksukan yang mengandungi mayat Nurin dijumpai. Rekaman itu bagaimanapun tidak dapat memberi clue karena kabur dan tidak jelas. Tapi suatu hari nanti saya harap nanti case-case ini dapat dia selesaikan dan ada keadilan sewajarnya. Saya memang berharap seperti itu. Oke, sampai di sana saja guys. Tapi sebelum itu saya ada pertanyaan untuk kamu. Mana satu cerita yang kamu sangat suka dalam 5 cerita yang saya sampaikan tadi? Tapi semuanya bagi saya sendiri sangat menyedihkan. Tapi dengan info yang saya sudah bagi, harap kita semua tahu. Jadi pengajaran yang saya mau bagi di sini adalah sama-samalah kita menjaga diri kita, keselamatan kita, pastikan kita dalam keadaan yang selamat. Oke, sebelum saya akhirkan video ini, saya sarankan juga untuk kamu buat penyelidikan kamu sendiri terhadap case-case yang saya sudah sebutkan, karena jangan terlalu taksub dengan apa yang saya sampaikan, karena saya juga hanya pemberi informasi. Dan saya minta pertolongan kamu untuk like, share, dan subscribe channel saya, dan juga klik website saya di link di bawah, dan komen apa pendapat kamu tentang video ini, adakah kamu suka, dan juga jangan lupa untuk klik iklan-iklan di website kami agar itu dapat membantu kami lebih lagi maju dan lebih berkembang di dalam YouTube dan website. Jadi sampai di sana saja guys, terima kasih sangat-sangat, kita jumpa di dalam video seterusnya, bye bye.